Bupati Timor Tengah Selatan Epi Tahun Selasa 24 Mei 2022 melantik Dr. Andus Seperius Edison Sipa MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Putra asli Molo ini dilantik Bupati Epi Tahun di lokasi Taman Wisata Buat. Pantauan KLTV News, proses pengambilan sumpah jabatan berlangsung hikmat dan dihadiri pejabat yang mewakili Gubernur NTT, pejabat dari Kabupaten Sedaratan Timor, sesepuh daerah, Forkopimda Kabupaten TTS, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten TTS, ASN di lingkungan Pemda TTS, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Usai seluruh rangkaian pelantikan Sekda TTS, Bupati Epi Tahun kepada KLTV News di lokasi Taman Buat Soe mengatakan, Kabupaten TTS kini memiliki pejabat definitif Sekda TTS pasca purna tugas Sekda sebelumnya Martin Selan. Dengan dilantiknya Sekda Seperius Edison Sipa, ada sejumlah agenda penting yang harus segera ditindaklanjuti, yakni LKPJ, perubahan APBD tahun 2022, dan RKPD tahun 2023 mendatang. Terkait perubahan APBD tahun 2022, Bupati meminta agar dipercepat ke bulan Juni atau Juli 2022. Tujuannya agar sejumlah kegiatan pelayanan pembangunan yang tertunda bisa dianggarkan dan dieksekusi di perubahan APBD. Begini, kita sudah lantik ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Pertama, kita akan persiapkan perubahan anggaran. Tapi perubahan anggaran didahului dengan laporan keuangan kita. Nah, itu tadi saya sudah tanda tangan dan saya berharap nanti sesegera mungkin dari DPR, LKPJ selesai, kita sudah perubahan anggaran. Nah, Pak Sipa memang bukan orang baru ya, bukan orang baru karena dia sudah asisten 1 tahun lebih dan sudah paham benar. Jadi dengan hari ini pelantikan, dia punya kewenangan sudah penuh. Kalau kemarin kan penjabat, jadi masih ada hal yang harus konsultasikan dengan saya atau laporkan saya, baru bisa berjalan. Ada setelah lapor pun ada yang harus saya tanda tangan. Contoh hari ini undangan ya, saya yang harus tanda tangan. Ini contoh-contoh yang harus kita tindalanjuti atau kita selesaikan. Tapi dengan hari ini lantik beliau sudah bisa laksanakan tugas secara. Bapak, untuk perubahan APBD sendiri, apakah bisa nanti dipercepat per Juni atau Juli begitu? Saya harapkan kalau bisa bulan Juni. Jadi kita sekarang tunggu LKPJ oke, kita sudah ajukan perubahan anggaran. Karena memang kita punya banyak program kegiatan yang sudah jalan, yang tidak dianggarkan. Jadi saya berharap secepatnya, sehingga kalau ada uang ini bisa dimanfaatkan. Karena ya dengan berbagai regulasi yang ada ini, uang ada saja, tetapi tidak bisa kita manfaatkan kalau misalnya belum dibawa ke perubahan anggaran. Nah, kalau perubahan anggaran misalnya dia November, fisik tidak bisa sama sekali, kecuali kegiatan-kegiatan yang non fisik atau misalnya pengerahan juga berisiko. Jadi lebih banyak kita lari ke pembinaan atau pelatihan. Nah, padahal yang sekarang yang dibutuhkan sekali ya fisik. Jadi saya harapkan dengan pelantikan ini bisa bisa mulai menata organisasi di dalam untuk bisa kerja. Tapi saya yakin beliau cepat karena kemarin kan asisten, cepat sekali untuk menyesuaikan. Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Dr. Andus Seperius Edison Sipa menyatakan siap mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Bupati. Hal pertama yang dilakukan adalah penataan organisasi pemerintahan secara internal maupun eksternal, kemudian membangun koordinasi dengan mitra kerja lembaga DPRD terkait perubahan APBD 2022. Mantan Kadis P&K Kabupaten TTS dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda TTS ini menyatakan siap mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih pemerintahan Bupati Epi Tahun selama 3 tahun berturut-turut. Pertama, saya, istri dan anak-anak menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Gubernur, dan Pak Sekretaris Provinsi yang percayakan saya sebagai Sekretaris Daerah yang dilantik hari ini. Karena itu sebuah tanggung jawab besar yang saya akan jalankan
Yang pertama sesuai dengan amanat dari Bapak Bupati. Yang pertama tentunya penegakan disiplin menjadi prioritas utama untuk penegakan disiplin, karena kalau tidak laksanakan disiplin, maka semua program tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya akan membantu Pak Bupati untuk yang pertama penataan aset. Penataan aset yang harus kita tuntaskan sesuai dengan catatan BPK, itu penataan aset dan pengelolaan keuangan, laporan keuangan. Ini sudah masuk semester pertama. Cuma selesai semester pertama ini kami akan tuntaskan laporan keuangan semester pertama. Terkait dengan anggaran, kami segera besok saya akan lihat untuk melakukan penyempurnaan kedua. Jika ada penyempurnaan kedua, kami akan segera lakukan penyempurnaan kedua. Dan terkait dengan perubahan anggaran, kita akan koordinasikan dengan Pak Bupati dan Bapak pimpinan dan anggota DPRD untuk kita lakukan perubahan anggaran. Kita berharap bahwa paling lambat bulan Juni kita sudah lakukan perubahan anggaran. Ini sebelum saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah, saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bersama-sama dengan Pak Bupati dan Sekretaris Daerah yang lama, kami mewujudkan WTP 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2021 juga WTP. Dan karena itu untuk tahun 2022 ini menjadi komitmen saya untuk mempertahankan WTP untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Polcelere KLTV News mewartakan.